Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Heriadi, Stambuk A241 17112. Saya dari program studi pendidikan fisika Universitas Darul Arkom. Sebelum saya memulai materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar Tuhan Yang Maha Kuasa bisa memperlancar kegiatan materi ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, materi kali ini yang saya bawakan adalah materi konsep dasar suhu dan kalor. Nah, apa yang dimaksud dengan suhu? Nah, jadi saya ambil contoh saja. Nanti teman-teman bisa menyimak apa sih yang betul-betul dimaksud dengan suhu itu. Nah, di sini saya punya batang es dan benda teh hangat. Nah, dari sini teman yang satu memegang es dan teman yang satu lagi memegang teh hangat. Pasti teman yang memegang es dia katakan adalah es itu dingin. Nah, sedangkan teman yang memegang teh hangat yang dirasakan adalah panas. Jadi kita ambil definisi atau mengambil kesimpulan bahwa suhu adalah panas, ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Ukuran panas dinginnya suatu benda. Nah, seperti itu. Nah, misalkan tidak. Kita lanjut ke definisi kalor. Nah, apa yang dimaksud dengan kalor? Nah, kalor adalah peristiwa di mana energi panas yang mentransferkan ke benda dingin. Jadi, dia mentransferkan energi panasnya ke benda dingin. Saya ambil contoh seperti ini. Misalkan saya memanaskan air. Nah, apa yang saya gunakan untuk memanaskan air sehingga air ini bisa mendidih? Nah, tentu saya menggunakan media kalor. Saya memanfaatkan kalor. Nah, kalor yang bagaimana dimaksud? Yaitu adalah energi panas. Di mana saya bisa mendapatkan energi panas? Nah, saya menggunakan media kompor. Nah, kompor itu kan menghasilkan api. Api inilah yang dimaksud dengan kalor yang bisa mentransferkan energinya ke benda dingin. Nah, benda yang tadinya dingin kemudian mendidih gara-gara si energi kalornya ini mentransferkan ke benda dingin. Seperti itu. Lanjut ke suhu. Nah, teman-teman pasti tahu pernah dengar alat termometer. Nah, termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur keadaan suhu benda. Nah, termometer. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu keadaan benda yang sekarang bagaimana keadaannya. Apakah dia panas atau dingin. Nah, termometer ini dibagi menjadi 4 skala, yaitu skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, misalkan saya mempunyai 2 skala X dan Y. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya istilahnya perbandingan. Nah, yang bagaimana yang dimaksud dengan perbandingan? Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah skala bawah dan skala atas. Nah, TX atas, TX bawah. Nah, TY atas dan TY bawah. Seperti itu. Nah, untuk perbandingannya nanti ada di tengah-tengah. TX dan TY. Nah,
dari sini kita bisa dapat merumuskan seperti ini. Perbandingan yaitu nilai tengah dikurangi nilai bawah dibagi nilai skala atas dikurangi nilai skala bawah. Nah, ini kan untuk X. Nah, untuk Y, TY dikurangi skala bawah TY BB dibagi TY BA dikurangi TY BB skala bawah. Nah, artinya TXBB ini adalah peristiwa di mana benda yang diukur betul-betul dingin. Nah, misalkan nilainya di sini. Nah, berarti benda tersebut adalah mengalami istilahnya dingin. Nah, sedangkan kalau dia sampai ke sini, berarti ukurannya naik, derajatnya naik. Di sini derajatnya turun, seperti itu. Nah, pemanfaatan dari termometer ini biasa digunakan untuk mengukur suhu badan ketika teman-teman lagi sakit. Misalkan dokter mengatakan, oh Anda itu ternyata kena demam berdarah. Dari mana? Dari suhu badan Anda. Seperti itu. Lanjut, kita ke kalor. Nah, tadi kalor sudah saya jelaskan di mana peristiwa energi panas ditransferkan ke benda dingin. Jadi energi panas ditransferkan atau dia memindahkan ke benda lain sehingga mendapatkan suhu termal. Artinya suhu termal menyamakan suhu di sekitarnya. Seperti itu. Di dalam kalor sendiri terdapat dua macam. Yang pertama, peristiwa kalor dapat merubah suhu. Yang kedua, kalor dapat mengubah zat wujud. Nah, seperti itu. Terus, bagaimana yang dimaksud dengan nomor 1 ini? Kalor dapat merubah suhu. Jadi, yang saya jelaskan tadi seperti awal itu, benda yang tadinya dingin akan terasa panas. Karena ada faktor yang mempengaruhinya. Apa yang mempengaruhinya adalah kalor itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, misalkan benda dingin, nah, kalornya ini dilepas menuju ke air ini. Nah, kemudian biasa benda begini yang sudah panas saya lepaskan, kemudian kalornya dilepas seperti itu. Misalkan benda air ini saya taruh di tempat yang dingin atau istilahnya saya taruh di dalam freezer. Nah, maka kalornya akan lepas. Seperti itu. Nah, dari nomor 1 ini kita bisa dapat persamaan Q lepas sama dengan Q diterima. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapat persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, M ini apa? M ini adalah
Mohon maaf, saya hapus. M ini massa benda. Nah, kalau untuk C-nya kapasitas kalor. Nah, untuk delta T, suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman pernah dengar istilahnya 20 seperti hasil akhirnya 20 20 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, apa yang dimaksud seperti ini? Artinya setiap kilogram membutuhkan 20 joule untuk menaikkan 1 derajat Celcius. Nah, setiap kilogramnya ini dia membutuhkan 20 joule. Artinya kalau kita kasih 10 joule, dia tidak bisa naik 1 derajat Celcius. Dia membutuhkan waktu bisa jadi 2 detik, 3 detik, seterusnya begitu. Nah, bisa teman-teman pahami? Nah, demikian konsep dari suhu dan kalor. Dari uraian materi dari konsep suhu dan kalor, dapat ditarik kesimpulan bahwa suhu adalah tinggi rendahnya derajat suatu benda, sedangkan kalor adalah energi yang berpindah dari suhu rendah ke suhu tinggi. Misalkan memanaskan air. Nah, energi yang berpindah adalah kalor energi panas ke air yang dingin tadi. Nah, selanjutnya pada suhu terdapat alat yang digunakan untuk mengukur suhu, ya, yang namanya termometer. Nah, termometer dibagi menjadi 4 skala. Yang pertama Celcius, kedua Fahrenheit, ketiga Reaumur, keempat Kelvin. Nah, masing-masing mempunyai skala atas bawah, yang mempunyai skala atas dan skala bawah. Nah, pada kalor terdapat 3 perpindahan. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam konduksi, peristiwa logam yang dipanaskan. Dalam konveksi, peristiwa air yang dipanaskan. Sedangkan radiasi, peristiwa di mana energi matahari yang dipancarkan melalui yang dilalui ruangan hampa yang tembus ke bumi. Nah, sekian dari proses pembelajaran dari konsep suhu dan kalor saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.